Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Mar Solahuddin M. Sosio, Ibu Wakil Dekan Bidang Umum dan Kerjasama Dr. Anda Christine Lucia Omwaya MIP, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu Sekretaris Program Studi, Bapak Ibu Dosen FISIP, Bapak Ibu Saudara-saudari panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik, Ketua Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Andes Mantri MSOS, Bapak Ibu tenaga pendidikan, Bapak Ibu orang tua Ilusium yang mewakili yang hadir saat ini, selamat datang di WK Bapak Ibu, serta para yudisiawan yang berbahagia. Bapak Ibu yang terhormat dan saudara-saudari yudisiawan yang berbahagia, hari ini merupakan hari spesial karena kita akan melepaskan mahasiswa yang sudah berjuang menyelesaikan perkuliahan selama ini. Para yudisiawan sudah berhasil menyelesaikan seluruh proses akademik di tingkat sarjana dan di tingkat magister. Kami mengucapkan selamat. Sejak hari ini saudara berhak menggunakan gelar baru Anda. Semoga ilmu yang saudara-saudari peroleh selama ini dapat berguna di tengah masyarakat. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, dari hari ke hari kampus kita yang tercinta, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, semakin baik. Untuk saat ini kampus kita menduduki peringkat kelima PTS di Surabaya. Coba tepuk tangan. Kemudian untuk tingkat Jawa Timur, kampus kita menduduki peringkat ke-7. Tepuk tangan. Dan untuk Indonesia, PTS seluruh Indonesia, kampus kita menduduki peringkat ke-30. Dan prestasi yang terakhir, yaitu kampus kita, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, merupakan kampus terfavorit di Surabaya. Prestasi yang diperoleh oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya juga diikuti oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita sudah menjalin kerjasama dengan RRI Surabaya untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini merupakan program nasional dan masih baru. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara bergantian menjadi narasumber setiap hari Jumat pukul 9 sampai 10 WIB di RRI Surabaya dengan frekuensi 96,8 FM. Untuk tahun ini disebut sebagai tahun politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bapak Ibu mohon diperhatikan Bapak. Untuk tahun ini FISIP UWKS menjadi koordinator dalam pemantau pemilu kada Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PTSC Indonesia. Jadi WK ini merupakan koordinator untuk Jawa Timur dan Tangguh. Semoga di tahun mendatang kampus kita menjadi kampus pemilu. Terkait dengan jumlah mahasiswa, alhamdulillah minat mahasiswa untuk tahun ini mendaftar di BISIP semakin tinggi. Tahun ini mahasiswa kita, mahasiswa baru sebanyak 82 orang tertanam. Semoga di tahun-tahun mendatang jumlah mahasiswa yang mau bergabung di BISIP semakin banyak di kampus kita tercinta ini. Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, beberapa prestasi di atas tentu dapat kita raih atas kerjasama kita bersama. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan kami dalam melaksanakan pelayanan terhadap mahasiswa kami, baik dekanat, baik dosen dan tenaga pendidikan. Untuk itu kami minta maaf. Kami mohon para yudisiawan yang berbahagia hari ini agar mempromosikan kampus tercinta ini dengan baik ke masyarakat luas. Hal-hal yang masih kurang mohon diberitahu kepada kami. Mari kita sama-sama untuk memajukan BISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya semakin nyata. Akhir kata, selamat kepada saudara-saudari yang sudah di Wisdium hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari untuk meraih cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Nama Budayo, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Dekan atas sambutan yang telah diberikan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan yudisiawan kepada Ketua Komisariat Alumni Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kepada Ketua Komisariat Alumni Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan Bapak Dr. Mangyut Siregar untuk menempati tempatnya. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan Ketua Komisariat Alumni Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik kepada Dr. Andes Sumantri SHMIP. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada teman-teman kami yang baru, wisudawan genap 2023-2024. Mungkin teman-teman yang baru ini mesti akan tanya dulu kenapa dari Indonesia. Jadi begini, di fakultas FISIP ini itu ada yang disebut namanya forum lintas angkatan. Jadi mewadahi para alumni mulai
tahun pertama 81 sampai sekarang. Dan mungkin juga perlu kami jelaskan apa itu fungsinya, bahwa wadah ini untuk mewadahi antar alumni bersilaturahmi, berkomunikasi, berdiskusi, mungkin hal-hal yang sekarang dan untuk kedepannya. Dan saya rasa saya lihat wajah-wajah teman yang baru ini kayaknya itu calon-calon pemimpin. Dan yang lebih utama, yang dari strata 1 S1 ini monggo dilengkapi lagi ke S2-nya. Karena apa? Bahwa sebetulnya pendidikan yang dihasilkan dari fisik WKS ini itu sangat-sangat dihargai, sangat-sangat diperhatikan. Makanya nanti kalau seandainya dari teman-teman nanti mungkin di salah satu instansi atau salah satu di forum gitu, kalau sudah mungkin kumpul berisi seperti apa, nanti akan kelihatan. Nanti Anda akan merasakan bahwa sebetulnya ini loh WKS. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi monggo kalau yang dari S1 tidak usah jauh-jauh untuk melanjutkan ke S2-nya juga di sini. Dan ada salah satu pesan saya bahwa seandainya nanti Anda itu berhasil sukses, mungkin di dalam kepemimpinan, mungkin di dalam usaha, mungkin di dalam instansi yang lain, coba pegang satu norma, 2 etika, 3 moral. Itu sebetulnya yang menjadi ukuran salah satu perilaku manusia. Nah, kalau kita selalu mengutamakan itu, kita tidak akan tercela. Apalagi dari alumni Wijaya Kusuma Surabaya yang sangat membanggakan kita. Dan nanti daftar dari teman-teman yang baru ini nanti kita masukkan di dalam grup. Ada 2 grup. Kalau di S1 di FLA, ya. Kalau yang S2 masternya di master SIP ada. Nah, nanti kita bisa melalui grup itu, mungkin dari teman-teman ini ada sesuatu yang mau didiskusikan, mau dipertanyakan, mau apalah istilahnya, nanti bisa komunikasi, silaturahmi ke grup itu. Saya rasa ini intinya aja yang seperti itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang baru ini juga aktif dan bisa membantu untuk mengembangkan fakultas kita. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan.
semua pastinya dari rekan-rekan yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya, orasi ilmiah oleh Dr. Darsono MSI. Kepada beliau, waktu dan tempat diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para anggota Senat, dekan dan para pembantu dekan. Yang saya hormati para ketua dan sekretaris program studi. Yang kami hormati para kepala laboratorium, fakultas dan program studi, para dosen, para ketua organisasi kemahasiswaan yang hari ini kita undang. Ada Gubernur BEM, ada ketua DPM, dan para ketua Himprodi, para staf dan panitia yang kami hormati. Yang saya hormati secara khusus Ketua Komisariat Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Bapak Dr. Andes Sumantri, Sarjana Hukum Magister Sosial. Yang saya hormati dan saya banggakan para yudisiawan beserta keluarga dan para undangan. Yang saya hormati pula beliau yang baru hadir, ini adalah dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tahunnya saya lupa gitu ya, sebelum Pak Cahyo. Selamat datang Pak Suwartono. Keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa melaksanakan yudisium dengan tertib dalam keadaan yang baik dan bahagia. Perkenankan dan izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah sebagai bagian dari kegiatan yudisium pada hari ini. Judul yang saya sampaikan sebagaimana terpampang di layar adalah urgensi rekayasa politik berkeadaban berbasis ideologi Pancasila menuju Indonesia Emas 2045. Sebelumnya saya sampaikan tulisan saya ini lumayan agak panjang, tapi saya yakin hari ini tidak terlalu enjoy kalau terlalu panjang. Nanti mudah-mudahan bisa saya persingkat 5 menit ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ada 2 variabel utama yang ingin saya sampaikan pada orasi ilmiah pada hari ini. Yang pertama adalah urgensi merekayasa to engineer politik yang berkeadaban dengan basis Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kedua variabel ini dimaksudkan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Premis yang hendak saya sampaikan berbasis pada persoalan ini. Di tengah situasi politik saat ini, yaitu KKN yang semakin masif, politik yang oligarkis, penegakan hukum yang lemah,
dan bahkan hukum dijadikan alat politik. Utang negara yang menumpuk hari ini lebih dari 8.000 triliun. Padahal APBN kita 3.000 triliun. 3 kali lipat. Parpol belum berfungsi optimal, masih tampak semakin pragmatis, tidak ideologis, dirasuki model politik keluarga, kalau tidak bisa kita sebut sebagai politik dinasti. Indeks demokrasi terus merosot, sementara pemilu 2024 yang lalu diwarnai dengan isu money politik yang luar biasa dan bahkan brutal. Dan masih ditambah lagi dengan situasi geopolitik dunia yang hari ini ada di hadapan kita, yang setiap hari hadir di televisi, baik itu yang sekarang sedang meluas, terutama adalah perang antara Israel dan Palestina yang sudah merambah ke berbagai negara. Tentu ini kekhawatiran akan terjadi perang dunia ketiga, bahwa situasi geopolitik kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka merekayasa sistem politik yang berkeadaban dengan basis ideologi Pancasila menjadi sangat urgen untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai catatan, politik berkeadaban sebagaimana disampaikan oleh Azumardi Azra menyangkut cara berperilaku dan bertindak sesuai dengan norma politik seperti yang digariskan oleh sistem politik, regulasi politik, konvensi politik, dan political correctness. Sedangkan keadaban politik mengacu kepada kepantasan, kepatutan, kelaziman sosial, budaya, dan agama terkait perilaku dan tindakan politik baik individu, kelompok maupun partai politik. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang sangat terpelajar, 100 tahun Indonesia Merdeka yang kita sebut sebagai Indonesia Emas mendatang memang menjadi tonggak yang sangat penting bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan sekaligus sebagai sebuah negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang telah dipahatkan oleh para pendiri bangsa kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kata kuncinya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, kata sihir adil dan makmur yang harus kita capai melalui kegiatan bernegara ini pastilah dicapai melalui pilihan politik. Dan pilihan sistem politik ini jatuh pada sistem demokrasi. Mengapa jatuh pada sistem demokrasi? Karena memang telah digariskan oleh para pendiri bangsa ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama di pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat. Setelah diamandemen, bunyinya ditambah menjadi dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bila ayat 1-nya disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik,
maka ini dipertegas di ayat ketiga yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada kata lain. Politik ini mengacu kepada sistem demokrasi dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan supremasi hukum. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum berbicara mengenai demokrasi, izinkan saya untuk memaparkan kondisi Indonesia kita yang eksis saat ini. Indonesia sebagai negara kepulauan, jumlah pulau kita 17.000 lebih yang sudah mempunyai nama dan berkoordinat menurut Badan Informasi Geospasial sampai tahun 2018 itu ada 16.000 lebih. Eksis sekitar 1.000 lebih suku bangsa dan 700 lebih bahasa daerah. Luas daratan kita hampir 2 juta kilometer persegi yang dihubungkan oleh laut membentang dari Sabang sampai Merauke, berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dalam 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, lebih dari 7.000 kecamatan, dan lebih dari 77.000 kelurahan atau desa. Betapa kekuatan yang luar biasa yang kita miliki. Tentu saja ini juga mengakibatkan negara kita bukan negara dengan satu suku, bukan negara dengan satu etnis, tetapi negara dengan banyak etnis yang kita sebut negara plural dan sekaligus multikultural. Sebagai sebuah bangsa, sebagaimana yang banyak dikutip di berbagai sumber menyatakan bahwa bangsa ini adalah jiwa, bangsa ini adalah kesatuan, bangsa ini adalah himpunan masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah. Masalahnya adalah setiap bangsa memiliki hak untuk membentuk dirinya sebagai sebuah negara. Sebagai catatan, pernah saya bertanya kepada teman-teman ketika berkuliah, lebih dahulu manakah ada Indonesia atau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua? Ketika saya tanya lagi, kapan Indonesia itu ada dan kapan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, Bali itu ada? Ini menunjukkan bahwa Indonesia kita ini baru. Karena baru, bila tidak di-manage dengan baik, maka Indonesia ini bisa bubar. Belum 100 tahun kita merdeka. Oleh karena itu, 100 tahun Indonesia merdeka yang kita sebut sebagai Indonesia Emas menjadi momentum untuk bangkit menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara yang berbahagia, kalau kita bicara demokrasi sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, maka saat ini demokrasi kita sedang berada pada tantangan yang luar biasa. Setelah diamandemen, setelah masa reformasi 25 tahun, 27 tahun masa reformasi, ternyata pemilu 2024 tidak menjadi pemilu yang terbaik, tetapi menjadi pemilu yang justru buruk, menjadi pemilu yang brutal, dan menjadi pemilu yang dalam ngerumpi, ya, karena mengerumpi riset yang berasal dari pendalaman data itu sangat dipenuhi dengan brutalisme money politik. Catatan dari Perludem untuk menjadi anggota DPR itu butuh lebih dari 80 miliar. Jadi teman-teman yang dari alumni FISIP kalau mau jadi anggota DPR, siapkan uang 80 miliar. Di belakang ini ada anggota DPRD dari NTT, bisa kita tanya
Ketika dia jadi anggota DPR, berapa yang dikeluarkan pada level kabupaten kota, pada level provinsi, dan pada level pusat. Justru ini penghamburan uang yang luar biasa. Pertanyaannya, dari mana mereka dapat kembalinya? Itu pertanyaannya. Sehingga demokrasi kita sekali lagi berada pada tantangan yang luar biasa. Dari sisi ini, politik kita saat ini juga perlu diberi catatan merah. Kenapa? Dalam sejarah politik, masa Plato, masa Aristoteles, masa kefilsafan, politik itu the master of science. Mengapa? Karena politik dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tetapi faktanya makin ke sini politik itu hanya who gets what, why, and how. Apa yang kita dapat dari politik? Sebuah degradasi yang luar biasa ketika bicara tentang politik. Oleh karena itu, politik kita saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita kerjakan? Kita berkaca pemilu 2019 yang lalu, meskipun ini tidak terlalu terjadi di pemilu 2024, eksploitasi identitas luar biasa, eksploitasi agama, politisasi identitas, dan lain-lain itu menjadi nyata. Tentu teman-teman yang bermedia sosial masih ingat apa itu cebong dan apa itu kampret. Dan media sosial ini menjadi wahana yang luar biasa, yang mestinya itu dikontrol dengan baik, tetapi dia menjadi wahana untuk mencaci maki, untuk membuli, dan lain-lain terhadap orang yang berbeda pilihan dalam pemilu. Meskipun ini tidak terjadi di 2024, tapi 2024 kemarin betul-betul diwarnai dengan isu money politik yang luar biasa. Sekali lagi ini ngerumpi karena ketika kita bicara dengan kelembagaan secara resmi, baik KPU maupun Bawaslu, apa yang mereka katakan? Bawaslu mengatakan tidak ada pengaduan, zero pengaduan. Jadi pemilu kemarin baik-baik saja. Tapi ketika mereka sudah punah tugas, beberapa mantan anggota KPU kami tanya, maka ada intervensi yang luar biasa. Ada dolar yang luar biasa yang bergerak di situ. Ada rupiah yang berkardus-kardus yang bergerak di situ untuk memenangkan 1, 2, atau 3 kelompok. Tapi sekali lagi, karena membuktikan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif itu memang tidak mudah, maka satu pun tidak ada proses money politik yang dibawa ke pengadilan. Di belakang kita itu juga ada anggota staf KPU di Gresik, dan dia kemarin tesisnya juga mengenai ini. Jadi isu money politik itu sebatas isu yang tidak bisa dibuktikan. Dengan demikian, secara legal pemilu 2024 adalah pemilu yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat kondisi yang seperti ini, politik yang berkeadaban menjadi keniscayaan. Artinya, saya tidak sedang mengatakan kebalikannya, karena kalau kita politik berkeadaban dan politik kita sekarang belum berkeadaban, berarti politik kita sekarang biadab, gitu kan? Tapi tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Bahwa politik kita belum berkeadaban, yes. Oleh karena itu perlu, apakah itu reformasi,
Apakah itu revolusi sistem politik? Dari mana asalnya? Partai politik. Mohon maaf teman-teman yang tergabung dalam partai politik. Partai politik kita sekarang ini jauh dari yang kita harapkan sebagai mesin unsur dan sekaligus indikator politik yang berkeadaban. Partai politik menjadi milik pribadi, partai politik menjadi isme pribadi, dan partai politik tertutup dari kritik-kritik dari luar. Bahkan partai politik yang mestinya menjadi mesin demokrasi justru sangat tidak demokratis. Kalau bisa kekuasaannya itu dikuasai oleh kelompok. Apakah orang tuanya? Apakah anaknya? Apakah nanti cucunya, dan bahkan mungkin cicitnya. Kalau perlu presiden pun seperti itu. Kalau sekarang jadi presiden, maka besok anak saya yang jadi presiden, lusa cucu saya yang akan jadi presiden. Itu kondisi buruk pada wajah demokrasi kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya sampaikan pada judul saya, basis Pancasila sebagai ideologi bangsa harus kita revitalisasi. Apa itu kita revitalisasi? Pancasila kita bumikan di dalam kehidupan berpolitik kita. Pancasila yang kita semua sudah hafal, bahkan anak-anak TK sebelum sekolah udah diajari oleh ibunya Pancasila dan sudah hafal Pancasila satu, udah hafal. Tapi bagaimana mewujudkan Pancasila itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini kehidupan berpolitik, itu masih jauh panggang dari api. Pancasila hanya dipakai sebagai hiasan. Oleh karena itu saya perlu mencatat apa yang disampaikan oleh J. Kristiadi mengenai ini. Ada 5 ini sebagai akhir dari orasi saya hari ini. Praktek nilai-nilai luhur sekedar romantika masa lalu dan retorika. Penghayatan dinilai dari hafal saja. Ini masalah besar karena negara kita berlagak Pancasila. Saya adalah Pancasila. Kalau lu Pancasila, lu nggak boleh melakukan kesalahan. Lu tidak boleh mengagami hukum. Itu kira-kira gambarannya. Yang kedua, pengajaran nilai-nilai mulia tanpa upaya keras. Kebijakan pendidikan menanamkan nilai-nilai sejak usia muda akan terjebak pada formalitas belaka, upacara seremonial saja, bahkan hura-hura, dan menjadikan Pancasila hanya sekedar mantra. Produksinya adalah kumpulan manusia robot dan menyuburkan kemunafikan kolektif sehingga mudah disalahgunakan oleh penguasa. Catatannya, reformasi sebenarnya sudah membatasi kekuasaan presiden yang luar biasa karena belajar dari pengalaman Orde Baru yang presiden begitu sangat kuat. Maka reformasi memberikan kewenangan kekuasaan politik kepada DPR. Pertanyaannya, setelah 10 tahun berjalan, bagaimana kondisi DPR kita? Bagaimana kondisi yudikatif kita? Bertekuk lutut pada satu orang luar biasa. Yang keempat, Pancasila pura-pura. Bahkan para anti Pancasila mudah mengatakan, lihat tuh Pancasilamu cuman kayak gitu, ganti aja, pakai ini aja, kamu nanti langsung makmur. Ini masalah. Yang terakhir, sangat urgen politik pendidikan negara yang membangun karakter generasi muda, terutama keteladanan. Tambah 1 menit ya.
ideologi Pancasila yang akan kita jadikan basis dasar pada perilaku politik yang berkeadaban ini memang sedang diuji, sedang dikontestasikan dengan berbagai ideologi baik secara global maupun lokal. Meskipun Francis Fukuyama tahun 2004 itu sudah mengatakan the end of history and the last man, yang dia mengatakan bahwa pasca perang dingin tidak ada lagi pertarungan ideologi-ideologi besar. Yang kedua, sejarah telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Ini catatan penting karena sekali lagi Pancasila berada pada kontestasi ini, tidak hanya ideologi-ideologi global seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan lain-lain, tetapi juga dengan ideologi-ideologi lokal yang kita miliki yang kadang-kadang melahirkan etnosentris, melahirkan etnonasionalisme. Secara sosiologis, peristiwa Sambas, peristiwa Ambon, peristiwa dan lain-lain yang kemarin kita hadapi, tentu itu kita tidak ingin terulang kembali. Mudah-mudahan kita semua, terutama elit politik kita, benar-benar berupaya terus untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan berpolitik kita. Sebagai warga negara, minimum sebagai pemilih yang memiliki hak pilih, kita harus cerdas. Jangan mau dibodohi. Kita sudah bodoh, jangan mau dibodohi. Oh tidak, saya sudah pintar, jadi saya tidak bisa dibodohi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Pekerjaan rumah kita yang terakhir adalah membumikan Pancasila dalam kehidupan berpolitik. Pancasila menjadi dasar dan landasan etika sekaligus menjadi tujuan politik kebangsaan Indonesia. 2045 yang akan datang, 21 tahun yang akan datang, kita dilimpahi bonus demografi. Teman-teman ini yang baru lulus ini juga termasuk nanti masuk dalam kategori bonus demokrasi. Usia masyarakat produktif sangat besar. Kalau ini tidak di-manage dengan baik akan melahirkan kriminalitas. Tapi kalau ini di-manage dengan baik, kita akan menjadi negara maju. Mudah-mudahan presiden kita yang akan datang ini yang sudah berjanji kepada kita untuk meningkatkan ekonomi kita, menjadikan kita negara maju, benar-benar bisa mewujudkan itu. Yang berikutnya, pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan sangat baik. Tinggal meneruskan, tinggal mengisi apa yang kita manfaatkan dari infrastruktur yang ada itu. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi di tengah revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Rekayasa politik berkeadaban dengan Pancasila sebagai basis dasar landasannya menjadi solusi untuk menuju Indonesia emas. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Musim bunga di Surabaya, Tabebuya di Candika Bangsal Pancasila. Dengan yudisium sarjana dan pasca sarjana, kampus FISIP UWKS semakin jaya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Kami persilahkan untuk kembali ke Bapak. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Abdus Sair Sos M Sosio kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan harapan mudah-mudahan acara yudisium ini berkah buat kita semuanya. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam bagi Bapak Ibu, adik-adik, hadirin sekalian yang beragama lain untuk bisa menyesuaikan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, baik yang masih hidup atau yang telah wafat. Pada hari yang penuh berkah ini, kami keluarga besar Fisik UWKS mengadakan upacara Yusdium Sarjana S1 dan S2. Limpahkanlah ridho-Mu atas segala ilmu yang telah kami pelajari. Jadikanlah setiap kata yang kami ucapkan selalu penuh kebaikan. Karuniakanlah kepada kami penglihatan yang mampu melihat kebenaran. Kami memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah perjalanan hidup kami selepas yudisium ini. Berkahi dengan kemudahan dan kesuksesan. Ya Allah, dalam perpisahan ini berat rasanya meninggalkan kebersamaan yang telah kami rajut. Namun kami percaya dalam setiap perpisahan ada janji-Mu yang lebih indah. Bimbinglah kami dalam melangkah menuju masa depan yang penuh dengan harapan, tantangan dan pengabdian. Teruntuk kepada dosen dan pembimbing kami, limpahkan kasih sayang-Mu kepada mereka yang telah membimbing kami. Jadikan setiap ilmu yang mereka tanamkan berbuah pahala yang tiada tara. Kenanglah mereka dalam kebaikan sebagaimana kami mengenang masa mereka. Ya Allah, di penghujung doa ini kami memohon ampun atas setiap kekhilafan kami. Bimbinglah kami, lapangkanlah jalan kami agar kami di jalan yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.